Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Ibu akan menerangkan tentang vektor. Mudah-mudahan Ananda bisa menyimak dan bisa memahaminya. Nah, sekarang perhatikan Ananda. Besaran fisika itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan besaran skalar. Ada yang kita sebut dengan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Misalnya, sebuah mobil bergerak dari A ke G. Dia lalui, terus ke B 4 kilo, terus ke C 4 kilo juga, terus ke D 10 kilo, ya, terus ke E 40 kilo, terus ke F 10 kilo, terus ke G 22 kilo. Nah, begitu banyak, begitu panjang perjalanannya. Itu adalah jaraknya sampai dia ke kota G. Nah, tetapi perpindahan dari A ke B hanya bernilai 3 km. Dari A ke G, dia berpindah sejauh 3 km arah barat. Nah, ini namanya perpindahan. Itu besaran vektor. Tetapi jarak yang ditempuh itu adalah besaran skalar. Kita tidak peduli apakah dia arahnya ke barat, ke timur, atau kemana, tidak kita pedulikan. Nah, itu besaran skalar. Nah, ada lagi besaran-besaran skalar seperti waktu, volume, massa jenis, energi, suhu, dan lain-lainnya. Nah, besaran vektor, contoh yang lain adalah kecepatan, percepatan, momentum, gaya, momen gaya, dan sebagainya. Kemudian dalam menentukan nilai vektor, ya, nilai arahnya. Apabila pada koordinat kartesian, ya, arah ke atas, nah itu sumbu Y positif itu bernilai positif. Arah ke kanan, sumbu X positif itu bernilai positif. Tapi arah ke bawah, nah itu berarti nilai sumbu Y negatif. Nilainya juga negatif. Arah ke kiri itu juga negatif. Sumbu X negatif. Vektor memiliki resultan. Resultan ini adalah hasil penjumlahan vektor atau hasil pengurangan vektor atau hasil perkalian vektor. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang vektor, alangkah baiknya kita tahu dulu sudut-sudut istimewa. Karena sudut-sudut ini akan kita pakai nanti di dalam pembahasan soal-soal. Ada sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, 53 derajat. Nah, ini hasilnya sin, cos. Nah, untuk mempermudah kita mengingat, nah kita buatkan seperti ini. Sebuah segitiga itu sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau 45 ini dia 1 akar 2. Kalau 60 ini agak berbeda ya. 60, 30, kemudian ini siku-siku 90. Kalau kita ingin mencari sin 60 misalnya, nah cukup kita letakkan di sini akar 3 bagi 2. Ya, sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Kalau mencari cos 60, 1 dibagi 2 atau setengah. Kalau kita ingin mencari nilai sin 30, cukup 1 bagi 2.
Kalau mencari cos, akar 3 dibagi 2. Itu setengah akar 3. Begitu juga dengan sudut 53, 37, ini 90. Berarti 180. 53 sin 53. Kita cukup lihat 4 dibagi 5. Berarti 0,8. Kalau melihat cos, cukup 3 dibagi 5. Nah, itu untuk mempermudah mengingat. Kalau cos 37 cukup 4/5. Sin 37, 3/5. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menjumlahkan vektor secara grafis. Metode grafis itu adalah cara melukiskan penjumlahan dua vektor atau lebih berdasarkan besar dan arahnya membentuk suatu bidang datar. Nah, itu metode grafis. Nah, kalau ada jajaran genjang misalnya vektor A ditambah vektor B, maka pangkal vektor A itu pangkal vektor B kita letakkan di ujung A. Ya. Kemudian pangkal daripada A kita letakkan di ujung B. Nah, ini resultannya. Ini namanya secara jajaran genjang. Kemudian penjumlahan vektor metode segitiga. A ditambah B. Nah, kita ambil pangkal dari A sampai ke ujung B. Ada juga metode penjumlahan metode poligon. Nah, kita lihat ini. A tambah B tambah C. Nah, itu dia nilainya. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya. Nah, kita berikutnya adalah penjumlahan vektor secara analitis. Ya, secara analitis. Tetapi untuk memahami ini, kamu harus terlebih dahulu paham dengan penguraian vektor. Ya, harus paham dengan penguraian vektor seperti ini. Suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan, sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ya, seperti gambar berikut. Ada vektor F. Ya, vektor F ini bisa kita uraikan karena dia tidak berada di sumbu X, tidak juga berada di sumbu Y. Jadi bisa kita uraikan. Nah, sekarang kamu perhatikan vektor F ini kalau kita turunkan mendatar ini, nah ini namanya Fx. Dan di depannya ini itu namanya Fy. Nah, Fy ini sama dengan ini. Sehingga Fx bernilai F cos alfa dan karena dekat dengan sudut. Dan depannya Fy sin alfa sama dengan ini. Ya. Maka besar dan nilai F adalah F sama dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Nah, arah vektor F adalah tangen alfa sama dengan Fy per Fx. Nah, sekarang kita lihat penjumlahan vektor secara analitis. Merupakan metode penguraian, yaitu cara menjumlahkan vektor dengan memproyeksikan vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y diagram Cartesian. Lalu komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu dijumlahkan seperti biasa. Contohnya, tentukanlah resultan gaya dan arahnya. Nah, kamu perhatikan ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Tetapi F2 itu sudah berada di sumbu Y. F1 dengan F3 itu tidak berada di sumbu Y, tidak juga berada di sumbu X. Nah, tidak berada di sumbu X, tidak juga berada di sumbu Y. Nah, keduanya ini harus kita uraikan. Nah, perhatikan gambar ini. F1 kita uraikan menjadi F1 cos 37 dan F1 sin 37. F3 kita uraikan menjadi F3 cos 53
dan F3 sin 53. Sedangkan F2 sudah berada di sumbu Y. Jadi tidak kita uraikan lagi. Nah, sekarang ini hasilnya. Perhatikan hasilnya. Yang sumbu F1 tadi, gaya F1 tadi itu tidak kita masukkan lagi karena dia sudah terurai. F3 tadi tidak kita ambil lagi karena dia sudah terurai. Nah, sehingga kamu perhatikan jumlah gaya-gaya sepanjang sumbu X, ya, jumlah gaya-gaya sepanjang sumbu X itu Fx. Yang kanannya positif, yang kirinya negatif. Sehingga F1 cos 37 kurang F3 cos 53. Kemudian jumlah gaya sepanjang sumbu Y atas kurang bawah. Yang atas kurang bawah. Kamu perhatikan yang di atas itu panahnya sama, berarti F1 sin 37 tambah F3 sin 53 dikurang dengan F2 hasilnya adalah min 7. Nah, kemudian baru kita cari berapa besar gayanya, yaitu R sama dengan akar F sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat sama dengan min 1 kuadrat tambah min 7 kuadrat sama dengan akar 50 Newton. Kemudian menentukan arahnya cukup menggunakan tangen, yaitu sigma Fy dibagi sigma Fx, sehingga dapatkan hasilnya 7. Nah, berarti tetanya dia itu membelok sejauh cos tangen 7, yaitu 81,87 derajat dari sumbu X. Paham Nanda? Nah, ada lagi cara lain mencari resultan. Cara lain mencari resultan. Contohnya, vektor A ditambah dengan vektor B ini. Berapa resultannya? Pertama, harus kita uraikan dulu vektor A ini yang ada di sumbu X. Vektor A ini 2. Vektor B 4. Sehingga jumlahnya 6. Kemudian yang di sumbu Y, vektor A itu 4, vektor B juga 4, sehingga jumlahnya 8 satuan. Maka resultan A tambah B itu adalah sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, sama dengan 10. Nah, ini ada soal cerita. Cerita ya. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat. Jadi posisi awalnya di sini. Bergerak ke barat 10 meter. Kemudian berbelok ke selatan sejauh 4 meter. Kemudian ke timur sejauh 13 meter. Nah, yang ditanya adalah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Posisi awalnya di sini. Ya. Nah, setelah kita cari, kamu perhatikan, ini 4, nah ini sisanya 3, berarti ini pasti 5. Gunakan Pitagoras. Nah, 5. Berarti artinya perpindahannya itu dari awal adalah 5 meter ke arah tenggara. 5 meter ke arah tenggara. Sedangkan jarak yang ditempuhnya adalah 10 tambah 4 tambah 13, yaitu 27 meter. Kita tidak mementingkan arah, karena jarak itu adalah besaran skalar. Nah, perpindahan besaran vektor harus kita pertimbangkan atau kita cantumkan arahnya. Ya, harus kita cantumkan arahnya. Nah, sekarang kamu lihat latihan. Ya, ada 3 latihan ini.
Coba kamu kerjakan dengan serius, ya. Nah, kalau bisa kamu mengerjakannya, berarti kamu sudah paham itu. Nah, ini latihan ketiga. Yang ada di sumbu X adalah F1. Yang dua ini harus kamu uraikan. Ya, harus diuraikan. Paham, Nanda? Nah, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti. Kalau tidak mengerti, hubungi Ibu di WA atau di Google Classroom pada grup kita. Oke, Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan baik, cuci tangan, pakai masker kemanapun kamu pergi, dan jaga jarak. Ya, mudah-mudahan tindakan yang kita lakukan itu bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.